Halo mamenku semua, welcome back to men, atau bahasa Jepangnya kembali lagi men di channel Bang Cemot. Channel yang akan mencoba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan untuk besok dan juga seterusnya ya, dengan catatan kita semua itu panjang umur ya men. Oke, di video aku kali ini aku akan lagi mereview 4 tim men, empatnya nih dari liga yang berbeda men ya. Ada dari Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia, Liga Prancis men. Next, tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Brighton bertemu dengan Newcastle. Ini salah satu big match di pekan ini men ya, dari lanjutan Liga Inggris. Ada beberapa pemain dari kedua kubu yang udah dipastikan gak akan bermain. Enkiso dan Moder, dua pemain dari kubu Brighton. Nyebrang ke kubu Newcastle ada Kraft dan juga Willock, dua pemain juga yang udah dicoret namanya. Sedangkan Botman, Hall, Jelinton dan juga Maquilo, 4 pemain yang masih dipertanyakan dari kubu Newcastle United. Kita lanjut ke peringkat. Brighton duduk di posisi 6 men, 6 poin dari 3 pertandingan, 2 menang 1 kalah men ya, di 3 pertandingan pertama ini men di musim ini. Sedangkan Newcastle juga 3 pertandingan tapi posisi 13, cukup terdampar men ya, di luar 10 besar men ya. 3 poin dari 3 pertandingan juga men ya, cukup untuk memacu stamina ya, untuk masuk ke zona 10 besar lah paling enggak men ya, walaupun masih di awal liga men. Next kita lanjut untuk head to headnya men, dan 5 pertandingan masing-masing ya. Brighton di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Kalah terakhir men di match terakhir mereka men, sekitar 1 mingguan yang lalu. Mereka bermain sebagai tim tuan rumah, kalah menjamu West Ham 1-3. Sedangkan Newcastle United 3 kemenangan beruntun dan 2 kali kekalahan beruntun juga di match terakhir men. Mereka menjamu tim-tim besar Big Six Liga Inggris men ya. Melawan Manchester City bermain di Etihad, mereka kalah 1-0, dan menjamu Liverpool bermain di St James Park men, di kandang Newcastle men ya. Mereka juga kalah men 1-2 men. Ini seingat aku ini 11 lawan 10 men. Udah gitu ketinggalan duluan Liverpool 1 gol, tapi Liverpool berhasil membalikkan keadaan ini men, 1-2 men. Cukup terseok-seok Newcastle di awal musim ini men. Sedangkan untuk head to head kedua klub, 5 pertemuan terakhir di sini 3 kali Newcastle yang menang men ya. Ini men ya, 2 pertemuan terakhir menang beruntun men ya, 1 lagi imbang. Ini tahun 2022 bulan 3 Newcastle yang menang men, 2-1 men. Sedangkan tahun 2021 di sini imbang 1 sama. Berarti bisa dibilang sini ya Newcastle lah yang ya, tapi nggak tahu juga lah men ya, kita nggak tahu skor men ya. Balik lagi men, yang tahu skor hanya Tuhan dan si Bandar men ya. Oke men ya, kita lanjut balik lagi sama si Bandar untuk ngelihat purpuran yang diberikan oleh si Bandar. Brighton menjamu Newcastle men. Untuk handicap terkecil ada mata-mata atau leg-legan dan juga seperempat keunggulan Newcastle men. Newcastle sebagai tim tamu tapi dia yang memberi pur untuk si Brighton men ya. Untuk over under di sini ada 3 dan juga 3 seperempat men. Ya, terus terang men, Newcastle mencoba mendongkrak posisi lah men ya. Walaupun masih 3 pertandingan awal ya, tapi sekelas Newcastle OKB men ya, TKB lah, tim kaya baru men ya. Masa ya di luar 10 besar nggak mungkin lah banyak. Jadi sini aku menjagokan Newcastle dengan bermain mata-mata atau leg-legan men, dengan mengambil over 3 men ya, karena skor prediksi menurut dari aku di sini sekecil-kecilnya Newcastle menangnya 1-2 atau bahkan selisih 2 gol, 1-3. Brighton nggak mungkin gak nyetak, karena dia bermain di kandang. Apalagi di 3 match terakhir mereka itu 2 kali menang, 1 kali kalah cuman men ya, berada di 10 besar di peringkat 6 tadi men ya. Kalau gitu kita lanjut ke peringkat kedua lanjutan Liga Jerman. Borussia Mönchengladbach bertemu dengan raksasanya Jerman men ya, Bayern Munchen. Next kita tambah basi intip statistik dari kedua klub ini.
Kubu Mönchengladbach men, ada banyak sekali pemain men, ada 7 pemain yang udah dicoret namanya men. Ada Kiora Diakone, Kramer, Lainer, Nets, Omlin dan juga Wolf. Sedangkan LVD satu pemain masih dipertanyakan dari kubu Mönchengladbach men. Kita beralih ke Bayern Munchen, ada 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Salah satunya kiper inti mereka men, Manuel Neuer men ya, Musiala, Marusic dan juga Guerrero men. 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Kita lanjut ke klasemen atau peringkat sementara men. Di sini Bayern Munchen duduk posisi 2, 2 kali bertanding masih men ya, menghasilkan poin yang sempurna 6 poin men ya, dengan mendapatkan 6 gol bersih men, hanya 1 kebobolan. Sedangkan Mönchengladbach posisi 12 men, 2 pertandingan men ya, hanya mengumpulkan 1 poin, 1 imbang dan 1 kalah. Inilah men lebih jelas ya men ya. Kita next lanjut ke head to head dan peringkat head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya men. Mönchengladbach di sini 2 menang, 1 kalah dan 2 imbang men. Nah, ini menang yang terakhir ini di match terakhir mereka bermain di DFB Pokal men ya. Di piala mereka bertemu dengan Wolfsburg men. Nah, ini posisi 2 men. Posisi 2 divisi 2 men ya. Dibantai si Wolfsburg men ya, 0-7 tanpa balas. Ngeri juga Mönchengladbach nih men. Kita lanjut ke Munchen men. Nah, ini baru Munchen men. Bayern Munchen maksud aku men. 4 menang men, 1 kalah men. Kalah di tengah-tengah men ya. Di 2 match pertama itu di liga ini menangnya tadi men. Ini hanya 1 kebobolan men ya. 3-1 dan 0-4. Sedangkan untuk head to head 5 pertemuan terakhir, wow, raksasa Bayern Munchen gak pernah menang men. Ini 5 pertemuan terakhir men. Malah si Mönchengladbach di sini yang 3 kali menang men ya. 2 kali imbang men. Ini imbang 1 sama, ini juga imbang 1 sama men. Terakhir bertemu mereka sekitar 6 bulan yang lalu bermain di Mönchengladbach men. Mönchengladbach yang menang men, 3-2 men. Bahkan raksasa Bayern Munchen ini lewong lah men ya, dibantai si Mönchengladbach men. Entahlah men lah, pokoknya Mönchengladbach ini lah men ya. Main tengok lah menang semua nih men. Untuk head to headnya men ya. Kita balik lagi skor nggak ada yang tahu. Kita balik ke halaman si Bandot men, tunggu lagi pur-puran yang diberikan oleh si Bandot. Mönchengladbach bertemu Bayern Munchen. Handicap terkecil ada 1,5 dan 1,3/4. Udah pasti Munchen yang ini yang ngepur men ya, Munchen yang tim tamu men. Over under terkecil ada 3/4 dan juga 4 men ya. Yah, terus terang men ya, aku menjagokan si tuan rumah Mönchengladbach men, tapi aku tampung atau nahan ini men. 1,5 dari aku men, biarpun menangnya bulat, walau menang supaya menangnya bulat men ya. Kalau 1/3 takutnya selisih 1 gol ya, menang separuh kalah separuh, gak cocok men. Jadi aku sini tampung atau nahan 1,5 dengan mengambil under 4 men, karena skor prediksi menurut dari aku kalaupun Bayern Munchen yang menang itu selisih 1 men, 0-1 atau bahkan mungkin 1-2, atau lebih gilanya lagi si Mönchengladbach yang menang men 2-1 sesuai dengan head to head mereka tadi men ya. Ya, tapi lagi dan lagi ini bola men, bola itu bulat men, yang tahu skor ya nggak usah disebut lagi, udah aku sebut tadi men ya. Tetap utamakan feeling momenku semua masing-masing men ya. Kita lanjut ke pertandingan ketiga lanjutan Liga Serie A. Di sini juga ada big match dari Italia men ya. Napoli bertemu Lazio. Next kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Napoli 1 pemain yang masih dipertanyakan, Gaetano men. Sedangkan kubu Lazio Marcos Antonio 1 pemain yang udah dicoret namanya. Sedangkan Pedro 1 pemain juga masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat ataupun klasemen sementara men. Napoli duduk di posisi 2 membuntuti AC Milan, poin yang sama, hanya selisih gol yang berbeda. 2 pertandingan dua-duanya menang men ya. Sedangkan untuk Lazio di sini posisi 18 cukup terdampar jauh. Padahal di musim semalam Lazio sempat membuat persaingan di Serie A men ya, di 5 besar Lazio ini men. Ini di musim sekarang tapi kita nggak tahu juga lah men ya. Ini masih 2 pertandingan jadi nggak bisa ditebak lah men ya, masih awal musim, masih terlalu jauh men ya. Dia di posisi 18, 0 poin dari 2 kali bertanding men, dua-duanya kalah ini men. Ya itulah tadi kita tahu bola tadi men. Kita lanjut ke head to head aja men ya. Napoli 5 pertandingan terakhir 4 menang beruntun dan 1 imbang. Sedangkan Lazio waduh cuma 1 menang men. Itu tapi menangnya cukup telat di laga persahabatan bertemu dengan Latina. Mereka membantai Latina 0-9 tanpa ampun men. 4 kali kalah ini men ya.
Kita lanjut ke head to headnya men. Head to head di sini Napoli 4 kali menang beruntun, tapi di pertemuan terakhir kedua klub Lazio yang menang men, bermain di kandang Napoli loh nih men. Lanjutan Liga Serie A, Lazio menang 0-1 di musim semalam men, musim kemarin. Kita lanjut ke alamat si Bandung aja men ya, untuk melihat perputaran yang diberikan oleh si Bandung. Napoli bertemu dengan Lazio men. Untuk handicap terkecil ada 3/4 dan 1 keunggulan tim tuan rumah Napoli. Over under terkecil ada 2,5 dan 23/4. Ya udah pasti lah men, udah aku Napoli lah pokoknya men, tuan rumah segala macam itulah men. Nah, mungkin ya tetap stabil lah men, sama kayak musim semalam ya men, kekuatan kehebatan Napoli nih men. Aku pegang Napoli dengan berani ngefur 3/4 dengan mengambil over 2,5 men, karena skor prediksi menurut dari aku itu 2-1 men ya. Menangnya hanya 1 gol itu kalau prediksi aku. Jadi kalau ambil pur 1 imbang handicapnya men. Over under sih memang menang. Kalau emang betul skornya 2-1 itulah tadi men ya. Nah, kita lanjut ke pertandingan keempat, pertandingan terakhir dari lanjutan Liga Prancis. Ini bisa juga dibilang big match men ya. AS Monaco bertemu dengan Lens. Next kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Monaco cukup banyak pemain, 6 pemain yang udah coret namanya: Aguilar, Aquileke, Bensegir, Diop, Embolo dan juga Saliku. Sedangkan Balogun 1 pemain yang masih dipertanyakan. Kubu Lensman di sini ada Cabot, Farines dan juga Said, 3 pemain yang udah dicoret namanya untuk pertandingan kali ini. Di peringkat sementara Monaco di pucuk men ya, 3 kali bertanding 7 poin men, yang menang 2 kali, draw 1 kali. Sedangkan si Lens di sini 16 poin sorry men. Peringkat 16, 3 pertandingan 1 poin, hanya menghasilkan 1 kali draw mon di 3 pertandingan pembuka ini men. Kita lanjut ke head to head dan klasemen dan peringkat astagfirullah men. Kita lanjut ke klasemen ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing kedua klub. Monaco 2 menang 2 kalah 1 imbang, sedangkan Lens 3 kalah 2 imbang men, nggak pernah menang sama sekali men ya. Untuk head to head di sini tapi Lens yang menang men, tuh head to headnya men ya. Di sini Lens menang 3 kali, Monaco menang 1 kali dan 1 lagi imbang di pertemuan terakhir di musim semalam di kandang Lens men. Bahkan ini balas kandang ya men ya, tandang kandang Lens 2-2 yang menang men ya, 3-0 dan 1-4, tapi kita nggak tahu skor men ya. Kita balik lagi alamat si Bandung untuk melihat perputaran yang diberikan oleh si Bandung. AS Monaco bertemu dengan RC Lens. Handicap terkecil ada 1/4 dan setengah. Wow, Monaco yang ngepur men, walaupun head to head si Lens menang telak men. Over under terkecil ada 2/3/4 dan 3 ya, seperti performa yang kita lihat tadi di 3 pertandingan terakhir. Bahkan raksasa Prancisnya saja, Paris Saint-Germain alias PSG aja kalah men di 3 match terakhir. Malah AS Monaco yang di pucuk men ya. Udah pasti aku jagoin Monaco, nilai plus lagi men, tuan rumah ya kan men. Aku menjagoan AS Monaco dengan berani full setengah RC Lens dengan mengambil over 2/3/4 karena skor menurut dari aku tipis-tipis saya menang ya, 2-1 atau enggak mungkin banjir golnya ya 3-2 ya, kayak gitulah prediksi aku men ya. Itu saran aku men ya. Tetap utamakan feeling momenku masing-masing. Jika saranku cocok, feelingku cocok, prediksiku cocok dengan isi hati kalian men, boom men, boom ya pokoknya men, sampai meledak hancur men. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Gak lupa aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para pamenku men. Tetap aku minta dukungan kalian semua para pamenku. Kalian subrek lah men, channel-channel yang kalian suka tuh men. Subrek tuh gratis men, kalian dapat pahala men, gitulah men ya. Kalian subrek, kalian like, kalian komen, kalian share, dan terpenting itu men, hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terupdate menarik lagi men, dari videoku, dari channelku, dari semua channel video yang kalian suka itu tadi men ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review, udah terlalu banyak aku ngomong di video aku yang kali ini men ya. Langsung aja kita tutup men. Salam pemersatu dari aku men, salam bravo men.